Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laylatul Hiba, NIM 4121073, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Gus Dur tahun 2021. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Fathur Roman ME. Berikut jawaban pengertian filsafat. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian filsafat dan berpikir filosofis. Filsafat dapat didefinisikan sebagai cinta kebijaksanaan dalam arti yang mendalam. Fadil Lubis, pengantar filsafat umum, berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Yang kedua, jelaskan sejarah pertumbuhan filsafat dan persoalan-persoalan kefilsafatan. Sejarah pertumbuhan filsafat yang pertama, periode Yunani kuno, abad 6 Masehi sampai 6 Masehi. Periode ini ditandai oleh runtuhnya mito-mito dan mitos yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Masa Yunani kuno yang disebut sebagai filsafat alam, ciri pemikiran filsafat pada zaman ini disebut komsentris. Dan yang kedua itu periode abad pertengahan 6 sampai 16 Masehi. Pada masa ini filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran ajaran agama. Filsafat abad pertengahan ini dibagi menjadi dua, yaitu masa patristik dan skolastik. Dan yang ketiga, periode Renaissance atau pencerahan pada abad 14 sampai 16 Masehi. Peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern ditandai dengan era disebut Renaissance. Zaman ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Dan yang keempat, periode modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. Pada zaman modern, otoritas kekuasaan terletak pada kemampuan akal manusia itu sendiri, tidak terikat oleh kekuatan apapun kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri. Filsafat zaman modern bercorak antroposentris. Dan yang terakhir, periode kontemporer abad ke-20 dan seterusnya. Pada periode ini ditandai dengan lahirnya pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya. Pada periode ini ditandai dengan variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya, dan ditandai oleh disiplinnya filsafat. Dan selanjutnya itu persoalan-persoalan kefilsafatan. Persoalan kefilsafatan tidak menyangkut fakta, artinya lebih bersifat spekulatif. Contohnya, ilmuwan memikirkan peristiwa alam yang berupa hujan, tetapi dalam filsafat akan memikirkan kekuatan atau tenaga apa yang dapat menimbulkan hujan, atau apakah tenaga atau kekuatan itu berwujud materi atau bukan materi. Persoalan kefilsafatan berkaitan dengan nilai-nilai persoalan-persoalan kefilsafatan. Dan yang ketiga yaitu jelaskan cabang-cabang dan metode filsafat. Cabang filsafat agama. Yang pertama, filsafat agama, yaitu membahas dasar-dasar agama pada umumnya, bukan dasar-dasar tertentu. Filsafat agama tidak terkait pada dasar-dasar agama, melainkan justru untuk menilai kebenaran itu secara filosofis. Terus selanjutnya, filsafat ilmu merupakan pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar atau landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur teoritis, dan ukuran kebenaran ilmu. Dan selanjutnya, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan bertujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaan. Selanjutnya, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Yang selanjutnya, filsafat pengetahuan adalah suatu yang diketahui atau hasil pekerjaan
tahu atau hasil dari kenal, sadar, inisiatif, atau mengerti dan pandai. Pengetahuan itu semua memiliki pikiran. Selanjutnya, filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyentuh. Selanjutnya, filsafat kebudayaan adalah filsafat yang membahas berbagai masalah kebudayaan dan berhubungan dengan disiplin nilai. Filsafat seni yaitu filsafat yang menyelidiki hakikat atau nilai estetis, yaitu nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam alam dan karya seni dalam segala bentuk dan maknanya. Filsafat sejarah yaitu meneliti asas-asas paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik dengan sebagai keseluruhan dalam keanekaragaman manusia. Selanjutnya, filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Selanjutnya, filsafat psikologi yaitu filsafat untuk mempertimbangkan jawaban, sedangkan psikologi menjawab pertanyaan masalah. Selanjutnya, filsafat kedokteran yaitu landasan berpikir kritis dalam berhadapan dengan problem manusia dan kesehatan yang sangat kompetitif, baik dari sisi empiris maupun sisi metafiris. Yang selanjutnya, filsafat manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menentukan pemecahan masalah-masalah manajer. Yang selanjutnya, filsafat Islam adalah pemahaman hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, filsafat Islam yaitu berlandaskan pondasi atau ideologi ketuhanan yang Maha Esa dan meyakini iman sebagai katanya. Selanjutnya, filsafat akhlak yaitu filsafat berusaha untuk mengungkapkan kebenaran dan akhlak berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran hingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Selanjutnya, filsafat etika yaitu filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan hidup, utamanya membahas baik buruknya tingkah laku manusia serta menyoroti kewajiban manusia, utamanya manusia tersebut. Filsafat ekonomi syariah merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang dapat diturunkan tujuan-tujuan dengan hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi. Metode filsafat antara lain metode kritis, yaitu sebuah hasil dari salah satu kegiatan otak manusia yang sangat berkembang. Selanjutnya, metode intuitif adalah metode yang berpikir dalam semangat untuk biasanya. Metode intuitif adalah metode yang berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Metode transdental adalah metode yang menunjukkan eksistensi melalui akumulasi kegiatan berpikir. Kesadaran dalam dunia. Metode dialektika yaitu metode yang dengan jalan mengikuti dinamika alam sendiri menurut transdental dan kenyadaran. Metode fenomenologis yaitu pendekatan filsafat yang memusatkan peribahasa pada gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Selanjutnya, metode analitika bahasa yaitu metode dengan jalan analisa perjalanan bahasa sehari-hari ditentukannya salah satu tindak ucapan filosofi. Metode hermeneutika merupakan sebuah metode
interpretasi terhadap sebuah simbol, baik berupa atau lambang lainnya. Metode logika yaitu metode yang sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar yang dengan metode berpikir benar, yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Selanjutnya, metode analisis logis merupakan upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mengajukan suatu alasan yang bersifat a priori. Selanjutnya, metode analisis intervensi adalah suatu proses kesimpulan atau konklusi dari suatu atau lebih proporsi. Yang selanjutnya, jelaskan hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Filsafat ekonomi syariah adalah upaya untuk mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Dengan kata lain, kajian atas dasar-dasar dan prinsip sumber dan nilai-nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kacamata agama atau ajaran Islam sebagai filsafah hidup manusia. Hubungan antara ekonomi syariah dan filsafat sangat erat. Ekonomi syariah memiliki dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi murni dan fikih muamalat. Dalam hal untuk mencampur padukan keduanya, perlu adanya filsafat agar menjadi lebih baik dalam membentuk sistem perekonomian Islam. Begitu pula dalam menetapkan suatu sistem ekonomi, dalam penetapan hukum haram atau halal suatu kegiatan ekonomi. Walaupun sudah berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, masih butuh penjabaran dan perumusan agar bisa menetapkan hukum. Hal ini menggunakan filsafat untuk merumuskan dengan menjabarkan maksud yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tersebut agar didapat hukum yang sesuai dengan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu sebutkan nama dan tahun tokoh-tokoh filosof serta jelaskan pemikirannya. Yang pertama yaitu Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi, merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika dan etika pemikirannya. Antara lain ajarannya tentang logika, pengelompokan ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan, potensial dan dinamika, pengenalan logika dan negara. Yang kedua yaitu Plato, tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang lebih benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap. Puncak pemikiran Plato di bidang politik ialah memperkenalkan konsep penting tentang etika, yaitu bahwa hidup yang baik adalah tujuan hidup manusia. Yang selanjutnya, pemikiran Socrates membawa perubahan filsafat dari yang sebelumnya abstrak dan dengan menjadi filsafat yang konkret. Yang selanjutnya, Hippocrates, tahun 469 sampai 377 sebelum Masehi, seorang filsuf dengan ahli bidang kedokteran. Pemikirannya dianggap dengan mengeluarkan diagnosis secara sistematis pada pasien. Yang selanjutnya yaitu Heraklitus, 475 sampai 535 sebelum Masehi, yang meyakini bahwa api merupakan azas yang pertama dari alam semesta. Pemikirannya secara logika. Ilmu filsafat Heraklitus tersohor dengan filsafat menjadi. Ia menjelaskan segala sesuatu sedang menjadi. Selanjutnya yaitu Parmenides, 475
sampai 540. Ia mengemukakan ajarannya tentang pentingnya logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu logika dari pemikirannya yaitu bersatu ialah bentuk realitas sesuatu itu tidak bergerak dan tidak berubah. Ia mengungkapkan bahwa yang ada itu ada. Inilah kenyataan dan kebenaran. Ukuran kebenaran adalah akal manusia. Nah, selanjutnya Anaximenes 528 sampai 585. Ia berpendapat bahwa prinsip pertama dari segala benda adalah terbatas, dan ia menyatakan bahwa prinsip pertama tersebut adalah udara, karena udaralah yang meliputi ke seluruh alam dan menjadi dasar hidup dengan manusia yang sangat diperlukan oleh nafasnya. Yang kedelapan, Pythagoras 500 sampai 580 sebelum Masehi. Seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, ia mengatakan bahwa bumi itu bulat atau tidak datar. Ia berpendapat bahwa ukuran keputaran dan lebarnya adalah problem sistem. Yang kesembilan, Anaximandros 546 sampai 610 sebelum Masehi. Pemikirannya mengenai arca atau asas alam semesta. Ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang tidak diamati, yaitu tidak menunjuk pada salah satu unsur yang diamanati oleh indra. Yang ke-10, Thales 545 sampai 625. Pemikirannya menyatakan bahwa air adalah prinsip segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segalanya yang ada di alam semesta. Dan tokoh filsafat Islam antara lain yaitu Al-Kindi 801 sampai 873. Pemikirannya tentang metafisika, jiwa dan akal, konsep ide tentang talfik, ide tentang moral dan posisi akal. Akal merupakan daya berpikir yang dihasilkan dan jiwa. Yang kedua, Ar-Razi 865 sampai 925 Masehi. Pemikirannya tentang akal, metafisika, teologi. Ar-Razi seorang yang bertuhan, tetapi ia tidak mempercayai wahyu dan kenabian. 5. Yang kekal, jiwa dan moral. Yang ketiga, Al-Farabi 870 Masehi sampai 950 Masehi. Pemikirannya tentang kesatriaan antara filsafat agama, metafisika, jiwa, politik, hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Yang kelima, Ikhwan As-Sofa 98 Masehi sampai abad 10 Masehi. Pemikirannya metafisika, jiwa manusia, sains, hubungan sains dan agama. Yang kelima, Ibnu Sina 980 Masehi sampai 1306 Masehi. Pemikirannya tentang filsafat, wujud akan ketuhanan dan anfus atau jiwa. Yang keenam, Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Pemikirannya metafisika, iradat, tahafuz, at-talilah. Yang ketujuh, Ibnu Rusyid 1126 sampai 1198. Pemikirannya epistemologi, metafisika. Yang ke-8, Abu al-Baqarat al-Baghdadi 1080 sampai 1165. Akal, metafisika, dan teologi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.